Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibati fillah, pada video kali ini akan kita bicarakan tentang kaifiyat sholatil id, atau bagaimana tata cara melaksanakan sholat id di rumah dengan keluarga. Ahibati fillah, tentunya tidak ada khilaf ya di antara para ulama bagi seorang yang kemudian tertinggal melaksanakan sholat id berjamaah dengan kaum muslimin dan kaum muslimat, ataupun karena mendapati udzur syar'i ya, baik karena adanya wabah yang sedang merebak ataupun juga karena ada hal yang lain sehingga seorang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan sholat id dengan berjamaah secara umum di lapangan ataupun di masjid, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat id di rumah masing-masing dengan keluarga. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat Bukhari, yaitu karena Anas bin Malik patatu'an sholatil id ma'al imam. Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik, yaitu suatu ketika yaitu Anas bin Malik ini terlewat melaksanakan sholat id berjamaah dengan kaum muslimin dan kaum muslimat. Fajama'u ahlahuma, kemudian beliau mengumpulkan keluarganya. Nah, kemudian ia melaksanakan sholat id, ia perintahkan yaitu seorang hamba sahayanya untuk menjadi imam beliau, dan beliau dengan anak-anaknya menjadi makmumnya. Maka tunaikanlah sholat id pada waktu itu oleh keluarga Anas bin Malik dengan anak dan istrinya di rumah beliau. Nah, hadis ini kemudian menjadi sumber para ulama bahwa boleh seorang melaksanakan sholat id di rumah masing-masing dengan keluarga, berjamaah dengan keluarga, dengan alasan tertinggal sholat id berjamaah dengan masyarakat umum ataupun karena ada udzur syar'i seperti yang tadi disampaikan di awal. Kemudian tentunya bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah supaya kita tidak kelewat dari kesempurnaan pelaksanaan sholat id, artinya kita mendapatkan pahala-pahala kebaikan dari sholat id. Yang pertama adalah bahwa setelah selesai sholat subuh kita tentunya melakukan iftar terlebih dahulu, ataupun kita makan terlebih dahulu, baik itu makanan ringan ataupun makanan berat. Walaupun disunahkan ini yang manis-manis ya, seperti kurma, misalkan makan 3 biji kurma, atau kemudian juga kita makan manisan-manisan ya, kue-kue yang ada di rumah kita, ataupun makan yang berat dari ketupat ya, ataupun apapun yang bisa kita makan yang ada di rumah kita sebagai tanda bahwa kita ini iftar ataupun kita tidak melaksanakan puasa. Karena Idul Fitri adalah kembalinya kita kepada tidak berpuasa lagi. Nah, sehingga kita disunahkan untuk beriftar atau berbuka terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat id. Kemudian dilanjutkan dengan mandi keramas ya, seperti biasa. Mandi sunnah di sini diniatkan, yaitu mandi sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, dapat Idul Adha tentunya disunahkan kita untuk tidak berbuka terlebih dahulu. Karena kita bicarakan Idul Fitri di sini, maka disunahkan kita untuk berbuka ataupun makan terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi lanjut dengan mandi ya. Setelah mandi kemudian kita pakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki, pakaian yang paling suci, yang paling bersih yang kemudian kita pakai. Jangan lupa lanjutkan dengan memakai wewangian ya. Kemudian kita siap-siap berangkat untuk melaksanakan sholat id dengan keluarga kita di rumah kita. Nah, tentunya yang kedua adalah menentukan waktunya, waktu yang tepat untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, bahwa sholat id itu adalah seperti hanya kita waktunya seperti hanya kita akan melaksanakan sholat duha, yaitu setelah matahari agak naik sedikit dari terbit ya, dari isyraq setelah sempurna, kira-kira 20 menit setelah isyraq ini, kemudian kita bisa melaksanakan sholat id. Kapan terakhirnya? Terakhir pelaksanaan sholat id itu yaitu ketika matahari sudah berada ataupun 20 menit sebelum zawali samsi, sebelum datangnya waktu sholat duhur. Adapun ketika seseorang melaksanakan sholat id setelah sholat duhur, maka tentunya ia tidak dianggap melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik, bagaimana caranya? Kita langsung ke praktek saja. Yang pertama, bahwa sholat id ini terdiri daripada 2 rakaat pelaksanaan sholat id, di mana hanya niat yang kita baca seperti biasa, itu usolli sunnata li'idul fitri
Rakaataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan takbir. Nah, ini dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha ini dalam pelaksanaan sholatnya terdiri daripada 2 rakaat. Rakaat yang pertama ada 7 takbir, rakaat yang kedua ada 5 takbir. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah takbir yang dimaksud ini masuk rangkaian takbiratul ihram dan takbir intiqal? Artinya takbir ihram itu adalah takbir yang pertama sebagai pembuka sholat, itu setelah membaca niat Allahu Akbar. Apakah ini masuk pada rangkaian 7 takbir yang kedua? Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ini tidak masuk rangkaian daripada takbir yang 7 itu. Sehingga artinya setelah dia membaca takbir Allahu Akbar, dia membaca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan sebagainya, sampai kemudian selesai. Kemudian dilanjutkan dengan 7 takbir berikutnya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah 7 takbir yang tadi, dalam setiap rangkaian takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, dan dibaca dalam hati saja ataupun tidak dizaharkan, tidak dikencangkan. Setelah selesai 7 takbir yang tadi, kemudian imam di sini kemudian membaca surah Al-Fatihah dengan dikeraskan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai selesai. Setelah selesai membaca Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang kita hafal tentunya. Walaupun disunahkan kita baca surah-surah yang agak panjang, seperti surah Al-A'la disunahkannya, surat Qaf ya, kemudian juga surat-surat yang panjang lainnya. Tapi kalau kita tidak mampu membacakan dengan surat-surat yang panjang tadi, ya kita bacakan surat-surat yang pendek, seperti surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat misalkan surah An-Nasr ya, ataupun juga surat-surat pendek yang kita hafal. Nah, setelah selesai kita membaca surah-surah yang tadi, kemudian lanjutkan dengan ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ruku dan i'tidal ini doa seperti kita baca setiap kali, yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim saja ya, kemudian dibaca 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, yaitu sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, sampai kemudian selesai. Dilanjutkan kemudian dengan sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir dari sujud kemudian berdiri ini disebut dengan takbir intiqal. Nah, ini nggak masuk pada rangkaian takbir 5 takbir rakaat yang kedua. Maka seperti itu lanjutkan dengan takbir yang 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa yang sama yang kita bacakan dalam setiap takbir itu, yaitu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan Al-Fatihah, kemudian dibaca lagi dengan surat yang pendek. Setelah itu kemudian dilanjutkan lagi dengan ruku. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, begitulah diantara cara-cara dalam melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi kalau dilangsungkan dengan keluarga di rumah kita, jumlah jamaah kurang dari 40, maka tidak dilanjutkan dengan khutbah Id. Berbeda dengan kemudian jumlahnya melebihi 40 orang, maka disunahkan kita untuk ada tausiah yang disebut dengan khutbah Id. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.